Halo, kelas 2A. Bertemu lagi bersama Miss Grace. Kalian apa kabarnya di rumah dan juga di panti? Miss harap kalian semua baik-baik saja ya dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai kita fist bump dulu ya. Fist bump. 1, 2, 3, fist bump. La 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 la, fist bump. La 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 la, sekali lagi, fist bump. La 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 la. Oke, good. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kamu lihat lebih lanjut tentang video ini, Miss harap kamu sudah lihat lembar kerja yang Miss kirim ke ibu pengasuh atau orang tua kalian masing-masing. Kalian bisa lihat, jadi hal-hal apa saja yang akan kalian kerjakan di hari ini. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian menceritakan kembali cerita dongeng hewan atau fabel dengan bahasa kalian sendiri. Jadi, kalian tidak baca tapi menceritakannya dengan bahasa kalian sendiri. Nanti Miss Grace akan bantu memberikan contoh bagaimana sih kita menceritakan fabel dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tugas kalian adalah menunjuk atau memberitahukan kepada Miss Grace kata sapa apa saja yang kalian gunakan atau kalian pakai ketika kalian bercerita fabel. Nah, nanti Miss akan bantu juga menjelaskan kata sapa itu apa sih? Ya, nanti Miss akan bantu jelaskan. Oke. Sebelum Miss menceritakan cerita fabel kepada kalian, coba sekarang kalian buka buku tematik kalian halaman 41. Ya. Nah, kalian lihat bagian yang paling atas itu ada contoh kata sapaan. Miss jelaskan sedikit ya. Jadi contoh kata sapaan itu ketika kamu kalau misalnya mau manggil teman kamu dengan sebutan nama, "Hey Yanto", "Hey Albert". Nah, itu contoh kata sapaan ya, nama diri sendiri. Kemudian kalau contoh sapaan dalam keluarga, ketika kamu memanggil ibu, bapak, paman, bibi, "Ibu, tolong bantu aku mengerjakan PR". Nah, contohnya seperti itu ya. Lalu ada sebutan seseorang seperti tuan, nona, dan nyonya. Contohnya, "Tuan, adakah yang bisa saya bantu?" Nah, contohnya seperti itu. Oke? Oke, berikutnya Miss akan membantu kalian memberi contoh bagaimana menceritakan fabel dengan bahasa kita sendiri. Nah, Miss akan pakai contoh cerita Macan dan Singa si Raja Rimba. Itu ada di buku tematik halaman 3 sampai 4. Ya, kalian pasti sudah baca dong cerita ini. Nah, sekarang Miss akan coba ceritakan menggunakan bahasa Miss Grace sendiri. Nah, jadi dengarkan baik-baik ya. Oke, Miss mulai dari sekarang. Suatu hari di sebuah hutan hiduplah singa dan juga harimau. Ya. Setiap hari mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar karena mereka ingin menjadi pemimpin di hutan tersebut. "Hei macan, aku yang cocok menjadi pemimpin di hutan ini, bukan kamu. Aku yang paling kuat." Lalu macan berkata, "Enak saja kamu harimau. Aku yang paling kuat di sini. Tentu aku yang harus menjadi pemimpin di hutan ini." Mereka bertengkar setiap hari dan akhirnya mereka bermusuhan. Hingga pada suatu hari, dor! Terdengar bunyi letupan senjata. Ternyata itu adalah pemburu. Pemburu ini mencari singa dan juga harimau untuk diambil bulu dan kulitnya.
Di mana singa dan harimau itu? Aku harus menemukannya, harus aku bunuh mereka. Tanpa sengaja, singa mendengar perkataan pemburu dan ia merasa sangat takut. Lalu dengan segera ia memanggil harimau. Harimau, 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 di mana kamu? Lalu harimau datang. Ada apa, singa? Mengapa kamu memanggilku? Bukankah kita sedang bermusuhan? Tidakkah kamu mendengar letupan senjata itu? Dan aku mendengar pemburu ingin mencari kita. Dia ingin membunuh kita. Ayo ikut aku, kita bersembunyi dalam gua. Oh, baiklah, ayo kita pergi. Akhirnya mereka bersembunyi dalam gua. Nah, dalam gua, kemudian harimau berkata kepada singa, "Singa, mengapa kamu membantuku? Padahal kan kita sering bermusuhan. Ya bagaimanapun, kamu akan menjadi pemimpin di hutan ini. Aku tidak ingin kamu dibunuh oleh sang pemburu itu. Baiklah, kamu ternyata baik. Aku minta maaf kalau selama ini aku sering memarahimu, sering berkata tidak baik kepadamu." "Iya, harimau, aku juga minta maaf." "Baiklah, mulai sekarang mari kita berteman dan kita bersama-sama menjaga hutan ini." "Oke, mari kita pergi." Akhirnya mereka hidup bahagia dan bekerja sama untuk menjaga hutan. Nah, adik-adik, contohnya seperti itu ya. Kamu nggak perlu banyak-banyak, singkat-singkat aja juga nggak apa-apa. 1-2 menit juga nggak apa-apa. Kamu bisa pakai contoh gambar seperti ini boleh. Tapi kalau kamu susah gambar, kamu bisa juga tanpa menggunakan alat, tapi menggunakan ekspresi. Nah, tugas kamu adalah menceritakan kembali cerita Katak yang Berani itu halaman 30 sampai 31 ya. Kamu kerjakan itu, nanti minta bantuan ibu pengasuh atau orang tua kamu. Nah, Miss lupa menjelaskan tadi kata sapaan. Nah, untuk cerita yang tadi, Miss menggunakan kata sapaan singa dan harimau. Ketika harimau memanggil singa, "Hei singa." Ketika singa memanggil harimau, "Harimau, harimau, di mana kamu?" Nah, itu merupakan contoh kata sapaan. Jadi, tugas kamu adalah membuat atau menceritakan kembali cerita fabel Katak yang Berani dengan bahasa kamu sendiri. Setelah itu, beritahu kepada Miss kata sapa apa yang kamu gunakan dalam cerita itu. Oke? Kamu bisa minta bantuan ibu pengasuh dan orang tua untuk video. Merekam kamu ya ketika kamu bercerita. Oke? Kamu pasti bisa. Oke. Nanti Miss tunggu hasilnya ya. Oke. Pelajaran bahasa Indonesia kita sampai ini cukup. Oke, sampai bertemu lagi. Dadah.